mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum, acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Bukan mengasuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya Ya. gitulah Ya. Seharusnya belum tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks? Gue tanya sama Sutioso nih, ya dia kan ex kabin ya, pada masanya Jokowi, dan dia gue tanya nih, Pak ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih, dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia, itu ya kami akan berlanjut terus dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal, jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya, dari para purnawirawan ini. Ya persis, Pak Tri Sutrisno juga sama, dia akan lanjut terus katanya, gas terus, kira-kira kayak gitu. Oke, gas gitu. Pernyataan sikap dari para purnawirawan Jenderal TNI sampai hari ini menjadi polemik di masyarakat. Dan kita semua tahu setidaknya ada 8 poin tuntutan mereka. Dan yang menjadi polemik sampai saat ini adalah poin ke-8, yaitu terkait dengan saran atau tuntutan para jenderal ini, para purnawirawan jenderal ini agar mencopot atau mengganti Mas Gibran dari posisi wakil presiden. Dan lalu kemudian pertanyaan kita, apakah ada pihak-pihak asing yang terlibat dalam persoalan ini? Karena begini bos, ini kan kalau kita lihat dari surat pernyataan tersebut itu kan titimangsanya bulan Februari lalu. Lalu kenapa sampai hari ini atau hari ini semakin liar isunya dan semakin hangat, semakin viral? Padahal pada Februari atau Maret, April bahkan, itu kan diam-diam saja, santai-santai saja. Tetapi di bulan Mei ini menjadi bom waktu. Semakin hari semakin banyak dibicarakan, semakin hari semakin terus menimbulkan polemik. Dan sampai akhirnya memang ada pernyataan dari para purnawirawan Angkatan Laut, ya kan, Angkatan Darat, akhirnya mengklarifikasi bahwa itu bukan daripada bagian mereka. Namun kembali ke konteks adalah apakah pihak asing ada atau ikut nimbrung, ya kan, dalam persoalan ini? Tentu. Saya kira ini ada pihak-pihak luar yang ikut campur dalam persoalan ini. Mungkin pada awalnya ini pure adalah kepentingan daripada mantan purnawirawan jenderal agar salah satunya itu Pak Gibran diganti. Mungkin mereka takut ketika memang Pak Prabowo meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka nantinya akan menjadi presiden itu kan Pak Gibran. Karena memang sesuai dengan konstitusi kita, ketika memang presiden berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka wakil presiden yang akan menggantikannya. Mungkin salah satu alasan mereka memberikan saran itu kepada pemerintah adalah salah satunya itu. Tetapi kemudian sampai hari ini kita semua tahu bahwa ini ada pihak-pihak asing yang ikut berkecimpung. Itu salah satunya adalah agen CIA. Dan ini tentu saja ikut. Kenapa? Karena ingin membesarkan isu ini. Dan benar saja. Jadi begini, Bos. Saran itu kan sifatnya harapan ya kepada pemerintah, misalkan kepada Pak Prabowo. Ketika memang saran itu didengar, alhamdulillah, dan ketika tidak, maka ya sudah begitu saja. Tapi ini kan beda. Kalau ini kan seolah-olah pemaksaan gitu, walaupun tidak didengar oleh Pak Prabowo saat ini, tetapi mereka pergerakannya katanya akan terus sampai 2029.
seolah ingin mendegradasi Pak Gibran gitu, seolah-olah ini agar negara ini tidak adem ayem gitu, seolah-olah memang biar ada terus gejolak politik. Dan apa nanti dampaknya? Ya terkait dengan IHSG menurun gitu dan seterusnya. Namun kembali ke konteks dalam hal ikut campur asing dalam hal ini, kalau dalam dunia spionase mungkin Badan Intelijen Negara sudah mengetahui gitu. Jadi kita kan di awal pemerintahan Pak Prabowo ini membuat gebrakan yang tentu saja menggemarkan dunia. Salah satunya kita Indonesia bergabung ke dalam BRICS. Artinya tentu saja yang awalnya kita sebagai negara non-blok ini akan menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan daripada NATO atau Amerika Serikat dan sekutunya gitu. Blok barat lah istilahnya. Dan maka kalau kita membahas dalam dunia spionase, ya tentu saja banyak sekali agen-agen asing yang beroperasi di Indonesia. Dan terjawab sudah memang pertanyaan kita, kenapa memang dalam surat tersebut Februari keluar tetapi tidak viral, tapi semakin kesini semakin viral. Dan bahkan ada isu-isu para mantan Purnawirawan Jenderal TNI ini yang bergabung ke dalam forum itu, ke dalam forum yang menginginkan salah satunya yang membuat pernyataan sikap itu menginginkan pergerakan ini terus berjalan. Ini kan tentu saja menjadi pertanyaan kita bersama. Padahal kan tantangan negara kita tentu saja ini banyak sekali yang lebih urgen, banyak sekali yang lebih besar terkait dengan perang dagang Indonesia Amerika ya kan, Amerika Cina. Kita kan tarifnya sampai saat ini masih dalam proses negosiasi ya kan. Artinya kan persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan global ini yang tentu saja tantangannya bukan sedikit, tapi kita memang disibukkan dengan hal-hal seperti ini gitu. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan luar negeri kalau memang persoalan-persoalan internal kita, persoalan-persoalan dalam negeri kita ini tidak ada selesainya gitu. Ya kan kita memang harus bersama-sama lah mendukung pemerintah, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ya setidaknya sampai 2029. Beda cerita kalau nanti setelah habis nih masa pemerintahan, habis masa waktunya kan 5 tahun, ya silahkan. Ini kan ada periode 5 tahun sekali kita mengganti pemimpin, memilih secara langsung. Lalu kemudian kita ingin mengganti pemimpin, ya silahkan nanti pada proses pemilu. Itu yang diatur oleh undang-undang. Ini kan saran awalnya, tetapi pada kemudian saya kira ini sudah melenceng dari pada saran itu. Karena seolah-olah ingin memaksa mengganti Mas Gibran gitu. Ya memang undang-undang kita mengatakan kalau memang mau mengganti wakil presiden, tentu saja ada undang-undang, ada SOP yang harus ditempuh. Salah satunya ketika presiden dan wakil presiden melakukan tindak pidana, ya kan? Kemudian juga melakukan tindakan tercela. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan tidak sesuai atau tidak lolos administrasi begitu. Ya kan itu baru bisa diproses. Nah, ini kan jauh dari hal tersebut. Dan mau bagaimanapun ini kan sudah proses panjang ketika memang Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden itu banyak sekali tahapan-tahapan yang mereka lalui dari mulai proses pemilihan langsung, gugatan di Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya dilantik. Gitu. Ya kan? Jadi ya kita sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang besar. Kita jangan sampai seperti negara-negara Timur Tengah yang diadu domba pemerintah dengan masyarakat, seolah kan ini di belakangnya purnawirawan, tetapi banyak sekali yang ikut nimbrung, banyak sekali penumpang gelap di sini, gitu ya kan? Orang lain udah berpikir kemana, teknologinya sampai mana, ya kan? Australia kita juga ada ada kapal perang, kapal selam nuklir, mereka udah proses itu kan dari Prancis. Nah, kita mau gimana? Kita mau berdebat soal penggantian wapres ini itu, aduh. Mau sampai kapan gitu? Persoalan-persoalan semacam ini terus. Ya silahkan kalau tuh memang itu sebagai saran saja, ya silahkan. Ya bukan saat ini saja, ketika memang setiap periode pemerintahan, maka biasanya kritik ataupun kritik lah istilahnya untuk silahkan mengundurkan diri gitu kan. Bu Mega, ayo mengundurkan diri. Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya silakan saja kalau itu hanya sebagai aspirasi. Itu kan hal yang didukung oleh undang-undang juga. Tapi ketika memang ini sudah
ada upaya pemaksaan, ya nanti ini kan bisa jadi sebuah langkah benih-benih kudeta ke depannya. Begitu kan? Jadi artinya bahwa aspirasi silakan saja, bahwa kita mengeluarkan aspirasi ataupun saran kepada pemerintah silakan, diatur oleh undang-undang. Tapi kalau konteksnya kemudian atas dasar negara demokrasi tapi kebablasan, nah itu kan lain cerita. Ya kita harus lebih mencintai negara kita. Ya, apapun yang terjadi, ya setidaknya jangan sampailah untuk kudeta dan seterusnya. Setidaknya walaupun ini bukan, tetapi kan ke depan itu bisa membesar kalau tidak ada antisipasi dari tokoh ini, dari para mantan purnawirawan jenderal yang lain, ya kan, tidak ada klarifikasi, tidak ada upaya untuk konsolidasi, upaya untuk untuk menyelesaikan persoalan ini, maka ke depan akan lebih besar gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.